Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan semua ya? Baik. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 22 Juli tahun 2020 ya. Yang mana hari ini adalah jadwal pembelajaran daring untuk mata pelajaran seni budaya ya. Baik, anak-anakku kelas 9. Ini adalah pertemuan pertama kita, pertemuan pertama di masa pandemi ini ya. Tentu saja kita belajar daring. Apa sih daring itu? Daring itu singkatan dalam jaringan ya, bukan daring yang kalau habis dijemur misalnya itu garing ya. Garing bukan daring. Yang dimaksud adalah daring ya. Bercanda, kita selingi bercanda sedikit-sedikit biar nggak sepaneng. Baik, anak-anak kelas 9, mata pelajaran seni budaya dan keterampilan kita santai aja, nggak usah terlalu sepaneng lah. Untuk mata pelajaran SPK kelas 9 semester 1, saya akan mengampu kelas 9I dan kelas 9J. Tapi tenang saja, untuk kelas 9A sampai 9H kalian boleh kok tetap nonton video saya ini ya, tetap boleh, tenang aja, dan gratis, nggak bayar ya, gratis. Oke, kelas 9A sampai 9H juga boleh nonton video ini. Saya ulangi, video ini tidak hanya untuk kelas 9I dan 9J saja, tapi kelas 9A dan 9A sampai 9H itu boleh nonton juga, karena kalian sama-sama siswa SMP Negeri 1 Pemalang ya. Apa sih yang nggak buat kalian? Iyalah, wong siswa kelas 9 se-Indonesia saja boleh nonton video saya. Apalagi kalian yang sama-sama siswa Senisa yang saya cintai dan saya banggakan. Idilah. Itu anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran daring pada hari ini, udah pada sarapan belum? Mudah-mudahan udah ya. Apa jangan-jangan ada yang baru bangun nih? Kalau baru bangun, cepat-cepat mandi biar seger, kemudian bikin kopi, sarapan ya, biar kalian kuat menghadapi kenyataan. Maksud saya kuat untuk mengikuti materi daring mata pelajaran seni budaya ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angga Sudiarto. Saya akan mengampu mata pelajaran seni budaya kelas 9I dan kelas 9J ya. 9A sampai 9H itu nanti yang mengampu Pak Edi. Tapi nggak apa-apa, anak-anak kelas 9A sampai 9H juga boleh nonton video saya ini karena materinya sama persis ya. Itu anak-anak, perkenalan dari saya cukup ya kayaknya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah kedudukan mata pelajaran seni budaya dan keterampilan ya. Apa sih yang akan kita pelajari pada mata pelajaran seni budaya ini? Seni budaya ini terdiri dari 4 bagian anak-anak. Mata pelajaran SPK itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah seni rupa. Jadi di cabang seni rupa ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan seni rupa. Bisa lukisan ataupun patung dan lain sebagainya. Pada cabang seni rupa ini nanti kita akan mempelajari sekitar 2 bab ya. Bab pertama dan bab kedua. Kemudian ada juga seni musik. Ini kita juga akan mempelajari musik. Ini juga 2 bab. Kemudian seni tari juga sama, 2 bab. Ada seni teater yang terakhir ya, seni teater juga sama. Jadi masing-masing cabang seni ini kita akan mempelajari sebanyak 2 bab. So, selama 1 semester kita akan membahas 8 bab, berarti ya banyak banget ya, lumayan. Makanya jangan sampai ketinggalan materi-materi yang akan saya terangkan, yang akan saya jelaskan pada video-video ini dan video-video selanjutnya ya. Oke, next. Peta konsep SPK untuk cabang seni rupanya dulu ya.
karena di awal kita akan mempelajari seni rupa terlebih dahulu. Oke, peta konsep ini merupakan kerangka berpikir kita supaya dalam menjalani atau menghadapi dua bab ini nanti kalian sudah ada bayangan terlebih dahulu ya. Seperti apa konsepnya? Ya. Di kelas 9 semester 1 ini, anak-anak kelas 9 kalian ya akan mempelajari tentang berkarya, seni lukis, dan patung. Kompetensi dasarnya berkarya, seni lukis, dan patung. Nah, berkarya, seni lukis, dan patung ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar seni lukis. Yang kedua, berkarya, seni lukis. Nah, berarti pokok bahasan yang pertama itu konsep dasarnya, berarti materi-materinya, pengertian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berkarya, seni lukis, ini berarti kita melakukan praktek. Nanti akan kita kupas tuntas satu persatu ya. Kemudian yang ketiga, konsep berkarya, seni patung. Oke. Yang keempat, berkarya, seni patung. Nah, ini berarti berkarya, seni patung itu prakteknya ya. Oke, kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama dulu, konsep dasar seni lukis dan berkarya seni lukis. Ini akan kita bahas pada bab 1, yaitu seni lukis. Nah, yang konsep berkarya seni patung dan berkarya seni patung ini nanti akan kita bahas di bab kedua. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjutkan. Yang pertama, konsep dasar seni lukis dulu. Kita kupas tuntas satu persatu yang akan kita pelajari nih. Jadi materi konsep dasar seni lukis ini meliputi yang pertama ada pengertian seni lukis. Kalian harus tahu apa itu seni lukis, konsep-konsepnya, pengertian seni lukis menurut para ahli, dan lain sebagainya. Yang kedua ada unsur-unsur lukisan, apa saja yang mempengaruhi seni lukis ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang ketiga ada tujuan berkarya seni lukis. Nah, tujuannya apa sih? Kok sampai ada yang namanya seni lukis ini? Yang keempat ada aliran seni lukis. Kemudian yang kelima ada tema seni lukis. Yang keenam teknik membuat lukisan. Yang ketujuh alat dan bahan berkarya seni lukis. Dan yang kedelapan jenis lukisan, teknik dan bahan yang digunakan. Nantinya ini akan kita kupas tuntas satu persatu. Akan saya terangkan satu persatu, akan saya jelaskan satu persatu. Jadi mohon kalian tetap konsentrasi ya. Kemudian yang selanjutnya pada pokok bahasan yang kedua yaitu berkarya seni lukis. Itu juga ada beberapa tahapan, meliputi yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua tahap berkarya. Nah, sampai di sini, sampai tahap berkarya ini, jadi kalian nanti akan melakukan praktek membuat lukisan. Nah, kalau kalian sudah praktek membuat lukisan, berarti bab pertama saya anggap sudah selesai. Tentu saja nanti ada ulangan-ulangan dan latihan soal ya. Karena untuk mendapatkan 3 penilaian pada kurikulum 2013 ini kan ada 3 aspek ya. Yang pertama nilai pengetahuan, yang kedua nilai keterampilan, dan yang ketiga nilai sikap. Nah, nilai pengetahuan ini kita dapat dari ulangan harian, kemudian latihan-latihan soal, penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, dan yang terakhir penilaian akhir tahun. Itu sumber nilai pengetahuan. Nah, untuk nilai keterampilan itu nanti kalian akan melakukan praktek membuat lukisan, dan itu adalah sebagai nilai pengetahuan. Nah, untuk nilai sikapnya bagaimana, Pak? Untuk nilai sikap akan saya ambil dari absensi proses pembelajaran daring ini ya. Salah satunya adalah dengan cara kalian komentar di video ini, kalian sebutkan nama, kelas, dan nomor absen ya. Kalian komentar di video ini, silakan.
Itu sebagai salah satu cara saya untuk menilai sikap kalian. Kemudian yang kedua, ada juga dari waktu penyelesaian tugas misalnya. Itu juga merupakan aspek penilaian sikap yang bisa saya nilai. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami kita lanjutkan. Nantinya di bab yang kedua, tadi bab 1 udah paham ya. Dan nantinya di bab yang kedua saya lanjutkan. Kita akan mempelajari satu pengertian seni patung, fungsi seni patung, dan teknik membuat patung. Kemudian yang terakhir kita juga akan melakukan praktek. Langkah pertama harus menentukan karyanya dulu ya. Yang kedua mempersiapkan alat dan bahan, dan yang ketiga mulai berkarya. Sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 4 materi dulu ya. 4 materi yang saya kotaki ini adalah yang akan kita bahas hari ini ya, pada video part 1. Insya Allah nanti untuk bab yang pertama ini ada sekitar 3 video yang harus kalian pahami, cermati, dan kalian perhatikan ya. Jadi ini sama saja kita melakukan seperti pembelajaran di kelas. Kalau di kelas juga kan sama, saya menerangkan satu persatu di papan tulis, ya enggak? Menerangkan. Nah, kalau yang ini enggak, lewatnya video karena kita diharuskan menyelenggarakan pembelajaran daring. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Langsung saja kita masuk ke pembahasan bab yang pertama. Oke, bab yang pertama mengenai berkarya seni lukis. Oke. Materi ini disampaikan pada pembelajaran daring oleh saya sendiri. Oke. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke materi. Oke. Konsep dasar seni lukis. Yang pertama, pengertian seni lukis. Oke. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri anak-anak, ya. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahkan bahan ya kok bahkan. Bahan maksud saya, bahan serta bentuk karya seni tersebut, ya. Ini pengertian seni lukis. Nah, untuk pengertian melukis menurut ahli ini ada yang bisa kalian lihat di tayangan. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh, ya. Jadi kegiatan mengolah medium 2 dimensi itu berarti bisa dilakukan di secari kertas, secari kain, atau di kanvas. Itu objek 2 dimensi. Oke, kita flashback dulu ke kelas 7 semester 1. Kalian harus tahu dulu perbedaan karya seni 2 dimensi dengan karya seni 3 dimensi. Nah, karya seni 2 dimensi ini contohnya adalah gambar dan lukisan. Ciri-cirinya karya seni 2 dimensi ini hanya bisa dinikmati dari arah depan saja, ya. Dari depan. Kalau dari samping nggak kelihatan. Coba kamu lihat sebuah lukisan atau sebuah gambar, kan hanya bisa dilihat dari depan. Kalau dari samping nggak bisa, nggak kelihatan. Dari kanan kiri nggak kelihatan, apalagi dari belakang, ya. Itu ciri-ciri karya seni 2 dimensi, hanya memiliki 2 dimensi saja, yaitu dimensi panjang dan dimensi lebar. Nah, berbeda dengan karya seni 3 dimensi, contohnya patung, ya. Ini contohnya patung. Kalau kalian pernah ke alun-alun, kemudian melihat ada patung nanas, ya, di tengah alun-alun itu, kemudian ada juga patung pahlawan yang ada di depan swalayan. Ini kan kalian menikmatinya bisa dari sisi mana saja. Dari depan bisa, ya. Dari samping bisa kelihatan. Dari kanan, kiri, belakang, atas juga bisa, ya. Ini ciri-ciri karya seni 3 dimensi. Dia memiliki dimensi panjang, lebar, dan satunya apa? Tinggi, betul sekali. Oke, sampai sini bisa membedakan ya.
karya seni 2 dimensi dengan karya seni 3 dimensi. Oke, saya lanjutkan. Pengertian lukisan dari para ahli nih. Bukan saya yang ngomong ya. Yang ngomong itu para ahli. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Ini kata Pak Sudarso dalam bukunya Seni Lukis Kaligrafi Islam, diterbitkan di Yogyakarta, isi 1992. Tuh ya. Ini adalah pengertian seni lukis. Kalian pahami konsepnya, kalian cermati apa yang sudah saya sampaikan ya. Nih, pengertian seni lukis. Kemudian yang selanjutnya ada unsur-unsur lukisan. Apa sih unsur-unsur lukisan itu? Ini sebetulnya materi kelas 7 anak-anak. Materi kelas 7 semester 1 ya. Unsur-unsur lukisan. Jadi unsur pembentuk sebuah lukisan. Kenapa lukisan itu sampai ada? Karena terdiri dari unsur-unsur ini ya. Unsur lukisan yang pertama ada titik atau poin. Titik merupakan unsur seni rupa terkecil. Seluruh karya seni menggambar atau melukis ini berasal dari titik ya. Enggak itu gambar, enggak itu lukisan, enggak itu foto bahkan digital ya. Itu juga berasal dari titik. Kalian pasti punya HP kan? Punya HP, pernah motret sesuatu. Ketika setelah menjepret sebuah foto, kalian kemudian melihat fotonya, kadang ada foto yang blur. Kadang ada foto yang jernih sekali. Ketika kalian menggunakan HP milik bapaknya atau ibunya yang bagus, yang pikselnya itu tinggi, biasanya fotonya akan terlihat sangat bening sekali, ya enggak? Iya. Ketika kalian menggunakan fotonya kamera sendiri, kamera HP sendiri yang jelek misalnya, yang pikselnya lebih rendah, ini biasanya akan lebih tidak jernih. Itu karena titik-titik atau piksel yang kalian miliki di HP kalian, misalnya HP kalian itu kameranya 8 megapiksel. Jadi hanya ada 8 juta sekian piksel yang ada dalam foto kalian. Beda dengan HP-nya bapak kalian. Misalnya HP bapak kalian itu ada 48 megapiksel. Nah, berarti antara 8 dengan 48 banyakan mana? Banyakan yang 48 megapiksel ya. Otomatis fotonya semakin jernih. Semakin tinggi ukuran pikselnya, maka fotonya akan terlihat semakin jernih. Oke, kalau saya ilustrasikan seperti ini anak-anak. Dalam sebuah foto atau gambar ya ini sama aja. Ini sama aja, tapi ini untuk lebih biar kalian paham konsepnya seperti ini dulu. Dalam sebuah foto itu terdapat ukuran piksel yang ada di masing-masing HP yang kalian miliki ya. Gambar yang paling kanan ini foto dengan ukuran 20, gambar dengan ukuran 20 piksel ya. Resolusinya 9 dot per inch. Kalau kalian perhatikan gambarnya pecah nggak? Nah, gambar yang ini nih. Gambar yang ini. Jadi hanya memiliki 20 piksel. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20. Kalau yang ini 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40. Nah, beda ya. Kalau yang ini misalnya ini 1000 piksel atau 1 megapiksel. Kalian perhatikan, kalian bandingkan. Gambar atau foto yang pertama ini akan terlihat pecah. Kenapa? Karena pikselnya itu lebih sedikit. Maka gambar yang dihasilkan juga semakin jelek, akan terlihat sangat pecah. Nah, kalau kalian perhatikan gambar yang tengah, ini akan berbeda sekali dengan gambar yang sebelah kanan tadi. Ini udah semakin halus ya, udah lebih halus daripada yang tadi. Kalian perhatikan gambar ini itu terbentuk dari kotak-kotak kecil ini yang diwarnai warna hitam, ya enggak? Iya dong. Ini juga sama. Kalau ini saya hitamkan, maka bentuknya akan beda lagi. Kalau semua kotak ini saya hitamkan, ya, semua kotak dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, termasuk dalamnya saya hitamkan semua. Jadinya gambar apa? Jadinya gambar kotak hitam, ya. Karena ini di blok hitam semua.
Nah, untuk membentuk suatu bentuk tertentu yang kita inginkan, maka kotaknya ini yang kita hitamkan itu sebagian saja sesuai kehendak bentuk yang kita inginkan. Kalau kita ingin membentuk sebuah smiley seperti ini, maka kotak yang ini sampai sini jangan dihitamkan, ini sampai sini jangan dihitamkan, dan seterusnya. Maaf ya, karena rumah saya ini dekat dengan sirkuit GP, jadi banyak suara-suara berseliweran. Ada Valentino Rossi tadi itu lewat, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Ini tidak dihitami, ini tidak dihitami, di bagian ini juga tidak dihitami, ini juga tidak dihitami, nah ini juga enggak. Maka akan membentuk sebuah wajah atau emoticon atau smiley, wajah yang sedang tersenyum ya, seperti itu. Ya, jadi yang tidak dihitami ini, dua ini seolah-olah mata. Kemudian ini seolah-olah bibir yang tersungging atau senyuman yang ada di wajah. Sampai sini bisa dipahami ya, titik sebagai unsur seni rupa terkecil. Nah, di gambar juga sama. Gambar itu juga sebetulnya titik-titik yang disusun sedemikian rupa yang memiliki warna dan intensitas tertentu. Oke, gambar yang paling kanan karena titiknya besar-besar otomatis gambarnya pecah. Yang tengah titiknya udah mulai kecil, udah mulai lebih banyak, maka udah semakin bagus. Nah, gambar yang paling kiri ini gambar titiknya pikselnya udah ribuan bahkan jutaan, maka gambarnya lebih halus. Sampai sini bisa dipahami ya unsur lukisan yang pertama yaitu titik. Kita lanjutkan unsur lukisan yang kedua yaitu garis atau line. Nah, apa sih garis itu? Kalian pasti pernah melihat, pernah membuat garis, ya enggak? Kalau kalian perhatikan pada tayangan ini, tayangan yang ada di layar ini saya berikan contoh berbagai macam garis ya. Yang paling atas adalah garis lurus tebal, kemudian bawahnya ada garis lurus tapi tipis, bawahnya lagi ada garis bergelombang, bawahnya lagi ada garis zigzag campur, kemudian bawahnya lagi ada garis putus-putus dan lain sebagainya. Saya yakin kalian sudah sering mendengar pengertian kata-kata garis ini. Tapi tahu nggak sih kalian pengertian garis itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke. Biar kalian lebih paham, akan saya berikan ilustrasi seperti ini. Kalian biasanya kalau membuat garis gimana? Pakai penggaris, ditaruh di kertas, kemudian pensil, kemudian digaris gitu ya? Ya. Perhatikan. Pengertian garis. Nah, pengertian garis itu apa? Perhatikan dulu ya, ini konsepnya. Contoh, ini saya buat sebuah titik A. Ya, walaupun besar itu anggaplah sebuah titik ya. Anggap aja ini sebuah titik. Titik A. Kemudian saya juga punya titik B. Ketika saya hubungkan antara titik A dengan titik B, saya ambil jarak yang paling dekat. Sret. Ke sini, dari sini ke sini akan membentuk sebuah apa? Garis lurus. Iya, betul sekali. Dari titik A sampai titik B ketika dihubungkan itu akan membentuk sebuah garis lurus. Nice. Tapi boleh nggak kalau saya membuat garisnya itu lekak-lekuk, misalnya dari sini nggak langsung ke sini, tapi ke sini dulu, seret, terus sampai akhirnya ke sini. Boleh nggak? Boleh dong, ya. Ketika saya membuat garis dari titik A seperti ini, maka saya membuat garis gelombang. Sampai sini bisa dipahami? Nangkap ya? Oke. Jadi sampai di sini dulu, kalian bisa nggak menyimpulkan apa itu pengertian garis? Oke, bolehlah kalau kita sebut garis adalah hasil apa ya? Hasil pertemuan. Hasil hubungan antara titik A ke titik B. Boleh nggak? Wah, hasil hubungan sih, kayak hubungan saya dan hubungan dia yang nggak pernah selesai. Bercanda.
Jadi garis ini kalau saya katakan sebagai pertemuan antara titik A dengan titik B, boleh nggak? Boleh dong, ya. Nah, seperti ini jadinya, garis lurus. Ya, kalian asumsikan ini garis lah ya, walaupun bentuknya besar. Ini supaya kalian paham konsepnya aja sih. Supaya kalian paham konsepnya aja ya. Jadi antara titik A dengan titik B, kalau saya tarik, kalau saya jalan dari titik A ke titik B, akan menghasilkan sebuah garis. Paham sampai sini ya? Oke. Tapi ada lagi yang lebih spesifik anak-anak. Ada lagi yang lebih spesifik. Perhatikan contoh berikut. Saya punya banyak titik nih. Kalau tadi kan hanya ada 2 titik, titik A dan titik B. Sekarang saya punya banyak titik. Titiknya saya buat warna-warni biar kalian paham. Nah, saya punya banyak titik. Ketika titik itu saya himpitkan, saya susun, menempel antara titik yang satu dengan yang lainnya, akan membentuk sebuah apa anak-anak? Nangkep sampai sini ya. Oke. Titik saya banyak ya, warna-warni. Kemudian saya susun, saya bentuk, saya jejer ke arah kanan. Titik ya. Ingat titik, jangan salah sebut. Saya sampai keri nih. Barangkali salah sebut saru ya. Oke. Saya punya banyak titik yang akan saya susun sedemikian rupa, saya jejer ke kanan dengan titik-titik yang saya punya itu berhimpitan antara yang satu dengan yang lainnya. Akan membentuk sebuah apa? Sebuah garis, betul sekali. Ini kebetulan sengaja saya bedakan warnanya. Kalau warnanya saya samakan, nah warnanya hijau. Ini warnanya saya samakan anak-anak. Kalian perhatikan, prosesnya sama dengan yang tadi nggak? Yang warnanya itu beda. Jadi titik yang saya miliki berbagai macam warna saya susun ke kanan ya, berjajar terus sampai banyak, dan titik yang saya susun ini berhimpitan. Akan membentuk sebuah apa kira-kira? Betul sekali, membentuk sebuah garis. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Perhatikan lagi nih. Titik yang sedang saya susun itu, sekarang saya ganti warnanya, saya samakan ya, banyak titik dengan warna yang sama dan ukuran yang sama. Saya bentuk, saya jejer berhimpitan sejajar ke arah kanan, terus akan membuat sebuah apa? Sebuah garis lurus. Betul sekali. Sampai sini bisa dipahami ya? Nangkep maksudnya ya? Oke, jadi kesimpulannya, apa itu pengertian garis? Ini saya cepetin aja lah ya. Garis adalah kumpulan titik-titik yang saling berhimpitan dan menempel yang berjajar ke arah tertentu ya. Karena tadi saya menyusunnya itu berjajar ke arah kanan, lurus, tingginya sama, maka akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, kalau saya nyusunnya zigzag, maka akan terbentuk sebuah garis zigzag. Paham sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjutkan. Sekarang macam-macamnya garis ya. Macam-macam garis. Oke, ini adalah macam-macam garis. Ada garis lurus, garis lengkung ya. Maaf, tipe salah ketik saya. Nomor 2 itu garis lengkung. Ini ada macam garis, kemudian contoh gambarnya dan sifat yang dimiliki garis itu. Oke, silahkan kalian baca. Kalau perlu kalian catat juga nggak apa-apa. Next. Unsur yang ketiga adalah bentuk atau shape. Nah, tadi kita sudah punya 2 titik, titik A dan titik B. Sekarang kalau saya punya 1 titik lagi, saya taruh di bawah titik B ya, katakanlah titik yang baru ini namanya titik C. Titik, kita sudah punya 3 titik berarti titik A, B, dan C. Nah, titik C ini saya taruh
di bawah sekitar ya 5 cm lah, 5 cm di bawah titik B. Jadi kita punya 3 titik. Kalau saya hubungkan dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C ya. Kemudian dari titik C ini saya hubungkan lagi ke titik A, maka akan membentuk apa? Ayo, coba tebak. Iya, betul sekali. Akan membentuk sebuah segitiga. Jadi pengertian bentuk ini adalah suatu susunan garis yang ujungnya saling berhubungan. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi tadi ada 3 titik, ketika kita hubungkan dari A ke B, dari B ke C, dari C ke A lagi, akan membentuk sebuah bangun, yaitu bangun segitiga. Oke. Bentuk ya. Bentuk ini sama sih kalau bangun itu dikenal di pelajaran matematika, tapi kalau di seni budaya ini kita sebut dengan bentuk ya. Bentuk atau shape. Bentuk digolongkan menjadi 2 macam, yaitu bentuk geometris. Ini contohnya, ada persegi panjang, segitiga, oval, lingkaran, belah ketupat, jajar genjang, persegi, layang-layang, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pelajaran matematika juga ada ya. Nah, yang kedua adalah bentuk organis. Bentuk organis ini bentuknya tidak beraturan ya. Contohnya ada yang seperti ini namanya bentuk organis ya. Ada yang seperti awan, kemudian seperti tetesan air meleleh itu. Nah, ini yang ketutupan saya tuh ya, kelihatan ya. Oke. Next, unsur lukisan yang selanjutnya, yang keempat, ada tekstur. Tekstur adalah kesan halus dan kasarnya suatu lukisan atau gambar. Tekstur ada 2 macam, yaitu tekstur semu dan tekstur nyata. Bedanya, kalau tekstur semu itu tekstur yang memberikan kesannya itu kasar pada tampilan gambar yang kita lihat. Namun ketika gambar itu dipegang gambarnya, gambarnya ternyata halus, nggak kasar. Nah, berarti ini cuma kesannya saja ya, efeknya saja. Ketika dipegang ya halus, rata gitu. Kemudian yang kedua, tekstur nyata. Nah, tekstur nyata ini tampilan gambar yang memiliki kesan kasar, ketika dipegang juga sama kasarnya ya. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Unsur yang kelima yaitu warna atau color. Kita flashback lagi ya. Warna itu apa sih? Warna itu hari-hari saya ketika saya melihat Bapak lagi menjelaskan misalnya. Enggak, maaf bercanda. Nah, warna itu apa ya? Masih ingat nggak warna itu apa? Warna itu biru, warna itu merah dan sebagainya. Sebetulnya itu ya betul sih, itu adalah contoh warna. Tapi definisinya warna itu apa? Masih ingat nggak dulu waktu pelajaran kelas 7? Ya kalau lupa saya terangkan lagi wis, nggak apa-apa wis ya. Nah, ini adalah tabel warna. Jadi warna adalah gelombang cahaya dengan frekuensi yang mempengaruhi indera penglihatan ya. Warna itu gelombang cahaya loh. Baru tahu kan? Baru tahu nggak? Mudah-mudahan enggak. Soalnya dulu waktu kelas 7 ini sudah diterangkan ya. Sudah disampaikan. Oke, warna adalah gelombang cahaya. Kok gelombang sih, Pak? Buktinya apa, Pak? Nah, buktinya ketika malam-malam mati lampu. Malam-malam mati lampu. Udah gelap, nggak ada lampu, tambah gelap. Kalau gelap itu yang kelihatan, yang bisa kamu lihat warna apa? Hitam kan? Hanya warna hitam saja. Nah, itu adalah bukti kalau mata kamu tidak bisa menangkap gelombang cahaya yang ada. Gitu. Jadi mata kamu ya melihat kegelapan itu hitam. Kalian melihat bendera merah putih di kegelapan
Ya nggak, karena gelap, nggak ada warnanya, hitam. Paham ya sampai sini ya? Itu karena tidak ada cahaya yang masuk ke mata kita, tidak ada pantulan cahaya yang masuk ke mata kita. Sampai sini bisa dipahami. Nah, ini juga kan selaras dengan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya. Jadi warna itu merupakan gelombang cahaya dengan frekuensi yang mempengaruhi indera penglihatan. Itu. Paham ya? Oke. Saya lanjutkan. Nah, dalam lukisan, dalam seni budaya, warna merupakan elemen yang dapat menarik perhatian, meningkatkan mood atau suasana hati seseorang ya, mendeskripsikan suatu perasaan dan lain sebagainya. Oke. Di dunia ini ada beberapa jenis warna, anak-anak. Yang pertama adalah jenis warna primer. Contohnya warna apa coba? Iya, kalian perhatikan segitiga warna hitam. Di dalam segitiga itu ada warna apa aja? Ya, kuning, biru, dan merah. Jadi yang termasuk warna primer ini adalah warna kuning, biru, dan merah. Jadi pengertian warna primer itu apa? Warna primer adalah warna yang tidak bisa dihasilkan dari percampuran warna apapun. Ya, saya ulangi, warna primer adalah warna yang tidak bisa dihasilkan dari percampuran warna apapun, atau inti dari warna itu ya warna primer ini. Ya, beda dengan warna sekunder. Nah, warna sekunder ini adalah kalian perhatikan yang di heksagon ya. Ada warna hijau, oranye, dan ungu. Nah, warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari pencampuran warna primer. Contohnya ini ada warna oranye. Warna oranye ini dihasilkan dari pencampuran warna kuning dengan warna merah. Kemudian ada warna ungu. Warna ungu hasil pencampuran dari warna merah dan biru. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada warna hijau. Nah, warna hijau ini hasil pencampuran antara warna kuning dengan warna biru. Sampai sini bisa dipahami ya, warna primer dan warna sekunder. Jadi warna sekunder, saya ulangi, adalah warna yang dihasilkan dari pencampuran warna primer. Terus yang ketiga ada warna tersier. Warna tersier dihasilkan dari pencampuran warna primer dengan sekunder ya. Warna primer dengan sekunder. Jadi kalau kita campur antara warna kuning dengan warna hijau, maka akan menghasilkan warna ini, hijau ke kuning-kuningan. Warna kuning dengan warna oranye akan menghasilkan warna oranye ke kuning-kuningan. Oranye dengan merah akan menghasilkan warna oranye kemerah-merahan. Merah dengan ungu akan menghasilkan warna magenta atau ungu muda, dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, tujuan berkarya seni lukis. Oke, namanya orang membuat lukisan itu pasti ada tujuannya, ya enggak? Iya dong. Yang pertama, tujuan religius. Lukisan sebagai tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang, anak-anak. Lukisan zaman dulu dipercaya bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Jadi zaman dulu banget, sebelum negara api menyerang. Enggak deh. Maksud saya zaman dulu ketika zaman purba misalnya, itu kan banyak ditemukan lukisan-lukisan pada dinding gua. Ada yang lukisan gambar tangan, ada yang gambar hewan-hewan, kemudian gambar apapun itu di gua-gua. Ini adalah bukti kalau seni lukis atau lukisan ini mempunyai tujuan religius. Nah, ini contoh lukisan cap tangan yang ada di Goa Leang-Leang ya. Goa Leang-Leang, kelihatan nggak? Nah, itu lukisan cap tangan yang ada di Goa Leang-Leang. Ini adalah yang lukis apa nih kira-kira? Pithecanthropus erectus, Meganthropus erectus. Nah, coba kalian cari di mata pelajaran IPS ya. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan kritik sosial. Nah, berawal dari kesenjangan sosial, peristiwa politik,
ketidakberdayaan rakyat, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi di masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Nah, untuk kritik-kritik pemerintah misalnya, ini contohnya. Ini lukisan karya seniman senior ya, Joko Pekik namanya. Judulnya Pawang Kesurupan. Kalau kalian perhatikan di lukisan ini kan ada sebuah proses pengadilan ya, proses pengadilan yang mana digambarkan, diilustrasikan di situ bahwa pengadilan di Indonesia itu tidak berlangsung adil atau tidak seperti sebagaimana biasanya. Maka dia membuat protes dengan cara melukis seperti itu. Kan nggak mungkin lah ada apa ini namanya, kuda lumping, ebek ya, tampilnya di depan majelis hakim, kan nggak mungkin ya. Bisa kalian lihat, nah ini ada kesurupan jaksanya, kemudian ini ada yang ya seperti itulah. Ini adalah bentuk protes dari seniman kepada instansi atau ya pengadilan yang ada di Indonesia gitu ya. Ini contoh lukisan sebagai kritik sosial. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan ekspresi. Jadi coretan garis dan warna dalam lukisan merupakan perwujudan yang berasal dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukis. Nah, ketika saya sedang misalnya galau, ketika saya sedang tidak enak hati, bad mood dan lain sebagainya, saya bisa menumpahkan kegalauan saya ini ke dalam lukisan. Tapi kalau saya sih biasanya dalam lagu ya, menumpahkan kegalauan saya ini dalam lagu sehingga diperoleh kata-kata yang indah dan lain sebagainya. Nah, bisa seorang seniman ini mengekspresikan diri melalui lukisan ya, gejolak yang ada dalam jiwanya. Kalian juga pasti gitu kan, ketika sedang jatuh cinta rasanya berbunga-bunga, wah lukis akan dihasilkan lukisan yang bagus. Contoh, tapi jangan jatuh cinta dulu, kalian belajar dulu yang rajin ya. Bercanda aja. Oke. Ini anak-anak, ini adalah lukisan sang maestro Affandi ya. Beliau maestro seni lukis Indonesia ya. Judul lukisan ini adalah Potret Diri dan Topeng Kehidupan. Oke, next kita lanjutkan. Untuk tujuan komersil ya, seringkali kita melihat lukisan dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan yang indah, bisa juga hewan-hewan yang menarik dan lain sebagainya. Nah, tentu saja tujuan komersil ini berarti ada sisi ekonomi ya, ada sisi ekonomi. Berarti seniman itu akan menjual hasil karyanya supaya mendapatkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai penunjang kehidupan pribadinya. Paham sampai sini ya? Ini contohnya seperti ini anak-anak. Ini adalah lukisan yang dijual di trotoar sepanjang Jalan Braga, Kota Bandung ya. Kalau kalian lihat ada gambar ikan, kemudian ada gambar pemandangan ya. Nah, ini kan kalau ada orang yang tertarik bisa membeli lukisan ini dengan harga yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang tujuan lukisan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi tujuan berkarya seni lukis ini ada 4 macam ya. Di antaranya ada 4 macam. Yang pertama tadi ada tujuan religius. Religius itu berarti apa namanya, dibuat oleh orang-orang zaman purba, zaman dulu. Kemudian yang kedua ada tujuan kritik sosial, tujuan ekspresi, dan yang terakhir yang terakhir adalah tujuan komersil, bukan komelsir. Jangan kebalik ngomongnya, tujuan komersil. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan, tapi kalau kalian mau tanya boleh lewat kolom komentar. Kalian komentar apa yang mau ditanyakan. Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Yang keempat, aliran seni lukis. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi 2, antara lain representatif dan non-representatif. Nah,
Untuk yang aliran atau gaya representatif ini macamnya banyak anak-anak. Ada sekitar 6 macam. Nantinya akan kita bahas kupas tuntas satu persatu ya. Kita masuk ke aliran representatif dulu. Nah, aliran representatif adalah perwujudan gaya seni rupa. Nah, ini saya typo nih, maaf nih ya. Ini saya typo. Ini harusnya nggak ada. Langsung ke adalah representatif. Aliran atau gaya lukisan representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah naturalisme, realisme, romantik. Ini realisme ya. Nah, kelihatan? Oke, kelihatan. Naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, kemudian ada juga impresionisme, yang terakhir surrealisme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam ya. Ada 6 macam. Oke, kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama aliran naturalisme dulu, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat seteliti mungkin, sedetail mungkin. Bahkan bisa juga lukisan itu terlihat lebih indah dari kenyataan ya. Pelukis yang beraliran naturalisme ini antara lain Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, kemudian ada juga Wakidi. Nah, ini Wakidi kelihatan ya. Wakidi, kemudian Claude, Rubens, Constable, dan lain-lain. Oke. Ini adalah contohnya lukisan gaya naturalisme karya Basuki Abdullah. Next, yang kedua, gaya realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Perupa yang beraliran realisme antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujoyono, dan Dullah ya sama aja lah ya. Perupa ya sama aja, pelukis, sinonimnya pelukis perupa ya, atau bisa juga pembuat patung perupa. Yang penting dia bergelut dalam bidang seni rupa. Paham ya sampai sini ya? Oke, ini contohnya. Contoh lukisan gaya realisme kayak karya Sindu Darsono Sujoyono atau lebih dikenal dengan S. Sujoyono. Kita lanjutkan yang ketiga, ada gaya atau aliran romantik, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Jadi mengandalkan imajinasi ya, imajinasi ya. Oke. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantik, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme antara lain Raden Saleh. Pernah dengar Raden Saleh? Nah, itu ya. Salah satu pelukis maestro Indonesia sejak zaman dulu kala ya, Raden Saleh. Kemudian ada juga Francisco Goya dan Turner ya. Itu adalah 3 orang yang beraliran romantik atau romantisme, sama aja lah ya. Ini adalah contohnya aliran romantik lukisan karya Raden Saleh berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro ya. Kejadian ini sangat dramatis anak-anak. Jadi diabadikan oleh Raden Saleh ke sebuah lukisan, karena zaman dulu itu nggak ada yang namanya smartphone. Kalau zaman sekarang saya yakin Pangeran Diponegoro ditangkap kalian rekam pakai HP ya. Maaf bercanda. Kalau zaman sekarang enak tinggal take video aja. Kalau dulu enggak. Raden Saleh ini mengabadikannya melalui lukisan. Kalau sekarang sih lewat video gampang sekali ya. Tik, enak. Kalau dulu enggak, lewat lukisan salah satunya. Paham ya? Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Sampai di 4 aliran atau gaya yang keempat ini, romantik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke
Gaya atau aliran yang keempat, ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Nah, perupa terkenal atau pelukis terkenal yang menganut aliran ini antara lain Avandi dan Vincent van Gogh. Ini contoh lukisannya. Judulnya Barong dan Leak, karya maestro lukis Indonesia Avandi. Lukisan ini sangat terkenal anak-anak, sampai luar negeri sana. Wah, luar biasa ini, harga lukisannya juga bukan kaleng-kaleng ya. Harganya itu bukan kaleng-kaleng. Karena lukisan ini sangat mengandung nilai seni yang tinggi. Oke. Saya lanjutkan. Yang kelima ada aliran impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Pelukis yang beraliran ekspresionis antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujoyono. Nah, S. Sujoyono ini juga masuk ke aliran ini. Ini contohnya lukisan gaya impresionisme karya Claude Monet. Claude ya, bukan Claude ini, maaf, tipe lagi. Dimaafkan ya, ya nggak apa-apa wis. Namanya Claude Monet. Yang terakhir ada aliran libet banget ngomongnya. Maaf. Maksud saya yang terakhir adalah aliran surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis menggunakan daya khayalnya, menggunakan imajinasi juga untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Nah, perupa yang beraliran ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita ya, bukan Ivan Gunawan. Maaf. Fokus. Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Ini seniman-seniman atau pelukis-pelukis yang menggunakan aliran surrealisme. Ini contohnya, aliran surrealisme itu menggunakan daya khayalnya ya. Ini ada contoh lukisan dari Salvador Dali. Kalau kalian mau googling, silahkan kalian googling aja lukisan Salvador Dali. Ini banyak sekali macamnya, nggak hanya ini aja. Kalau kalian lihat, ini adalah jam yang meleleh ya, ada jam yang dijemur ini, kemudian ini juga dijemur ya. Nah, ini kan nggak ada di dunia nyata, ini hanya ada di alam pikirannya Salvador Dali. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami nggak mengenai aliran-aliran representatif? Kalau bisa dipahami, saya lanjutkan. Yang terakhir ya, yang terakhir. Kalau tadi yang pertama itu aliran representatif, contohnya ada 6 tadi. Yang terakhir adalah aliran seni lukis non representatif. Adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur formal seperti struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni non representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Jadi penganut aliran ini itu kalau gambar itu ya scarpe diewe, seingin dia, tergantung dengan gejolak jiwanya. Nggak harus ketika menggambar misalnya pemandangan rumah itu bentuknya seperti yang kita lihat, sering kita lihat. Jadi nggak seperti itu. Dia menggambar rumah ya sesuai dengan keinginan dia sendiri, sesuai dengan imajinasi dia sendiri. Paham sampai sini ya? Nah, ini adalah contoh-contoh seniman yang menganut aliran non representatif. Jadi seniman-seniman ini, Wassily Kandinsky, Yuan Miro, W. de Kooning, kemudian ada Amri Yahya, ini dari Indonesia, Fajar Siddiq, Bud Mokhtar, dan Sadali. Ini dalam menggambar itu tidak selalu sama dengan benda yang sering kita lihat gitu.
Jadi benar-benar mengandalkan daya imajinasi yang ada dalam diri mereka, ya. Contoh, bisa kalian lihat lukisannya seperti ini anak-anak. Nah ini karya Wasili Kandinsky. Kalau kalian perhatikan itu gambar apa sih? Kalian nggak tahu kan? Ya, karena apa yang dituangkan oleh Wasili ini itu merupakan yang ada di dalam benaknya dia. Bisa saja dia mengatakan bahwa ini adalah orang yang sedang memainkan sebuah biola. Bisa saja orang Wasili ini mengatakan bahwa lukisan itu adalah pemandangan alam. Bisa. Karena Wasili ini menuangkan gagasannya itu sesuai dengan gejolak jiwa dan imajinasi yang dia miliki. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Ada juga lukisan karya Amri Yahya ini, ya. Kan apa sih cuma kayak gitu doang kalau menurut kita kan? Tapi menurut mereka ini memiliki nilai seni yang tinggi, ya. Karena merupakan gejolak jiwa dalam diri Amri Yahya. Nah, sekarang coba kamu deh. Kalau misalnya kamu lagi galau nih misalnya ya, galau. Gaya-gayaan galau kayak nggak jomblo aja, jomblo kok galau. Bercanda anak-anak. Ya coba deh. Kalian kalau misalnya lagi ada gejolak hati, berbunga-bunga, sedang jatuh cinta dan sebagainya, coba kalian tuangkan dalam sebuah kertas gambar, kalian lukis apa saja menggunakan cat air ya misalnya. Itu akan lebih mengekspresikan apa yang ada dalam jiwa kalian, apa yang ada dalam imajinasi kalian. Gitu anak-anak, ya. Sama dengan yang pelukis ini rasakan. Dia menuangkan semua gejolak jiwanya ke dalam lukisan. Dan terciptalah ya lukisan yang kita lihat ini, itu ya. Kode yang terakhir ini ada karya Yuan Miro. Kalau kalian lihat, ini kan out of the box. Kalau kalian melihat ini apa sih lukisan apa? Coba tebak. Lukisan apa itu? Iya, itu adalah diibaratkan kalau kita perhatikan lebih jauh. Ini ada di pedesaan, di mana di desa itu ada lumbung padi, kemudian ada rumah petani, ada ladang, ada sumber air, ada pohon, ada karena di ladang ya ada yang untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Tapi dia menggambarkannya itu tidak seperti yang biasa kita lihat, ya. Dia menggambarkan dengan gejolak hatinya sendiri. Gitu anak-anak. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi itu anak-anak pokok bahasan yang kita bahas 4 poin tadi. Yang pertama apa? Pengertian lukisan. Kemudian yang kedua ada unsur apa? Unsur-unsur lukisan, ya. Yang ketiga ada tujuan berkarya seni lukis. Dan yang terakhir adalah aliran seni lukis. Berarti pembahasan kita sudah selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau saya ingatkan kembali ya, yang belum absen silahkan absen dengan cara komentar di video ini dengan mengetikkan nama lengkap, jangan nama tetangganya ya. Nama, nomor absen, nama kelas dan nomor absen ya. Sekali lagi saya ingatkan yang belum absen silahkan kalian absen dengan menuliskan di kolom komentar nama lengkap, kelas dan nomor absen. Gitu anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sekalian kalian komentar di video ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya sudah saya akhiri berarti. Gitu anak-anak ya. Jadi sudah kita bahas 4 poin. Yang pertama ada konsep dasar seni lukis. Kemudian yang kedua ada unsur-unsur lukisan. Yang ketiga ada tujuan berkarya seni lukis. Dan yang terakhir yang baru saja kita bahas ini adalah aliran seni lukis. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih anak-anak atas waktunya. Saya anggap pertemuan pertama ini sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap semangat. Jangan lupa yang belum sarapan silahkan sarapan ya. Karena setelah ini saya akan ngajar online kelas 7. Oke? Sampai ketemu di hari Rabu depan. Terima kasih.